Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Baik, alhamdulillah ya kita bisa bertemu kembali dalam sesi pertemuan kali ini, khusus di sesi hukum perusahaan tentang submateri penggabungan badan usaha. Kita kemarin sudah sampai ya di pembagian badan usaha, ada beberapa pembaginya dan kemudian kita mulai kemarin sudah sampai di persekutuan perdata. Namun sebelum kita lanjutkan, kita paham dulu nanti ini perlu memahami bagian daripada bagaimana penggabungan badan usaha. Oke, kita lanjutkan. Kali ini adalah penggabungan badan usaha. Apa definisi penggabungan badan usaha? Biasa kita kenal ya, ada istilah merger gitu ya. Mungkin kita pun belum memahami sekali apa itu merger, tapi kita sudah sering dengar istilah merger, konsolidasi, akuisisi gitu ya. Namun itu semua sebenarnya bagian daripada konsep penggabungan badan usaha. Namun perlu kita perhatikan ada beberapa identifikasinya yang bisa membedakan mana bentuk merger dan mana bentuk konsolidasi maupun akuisisi dan apa manfaatnya. Itu kita akan coba jabarkan dalam pertemuan kali ini. Yang pertama definisi dulu ya, penggabungan. Apa itu penggabungan badan usaha? Penggabungan badan usaha yaitu usaha untuk menggabungkan satu perusahaan dengan satu perusahaan lainnya gitu ya, dalam konsep satu kesatuan ekonomi sebagai upaya untuk memperluas usaha. Ya, di sini ada beberapa unsur yang perlu kita pahami ya. Usaha untuk menggabungkan satu perusahaan dengan perusahaan lain, gitu ya. Berarti ada upaya yang dilakukan untuk melakukan penggabungan tadi. Yang digabung apa? Itu adalah dalam satu kesatuan ekonomi, Ya, kenapa dikatakan satu kesatuan ekonomi? Dalam kaidah hukum perusahaan yang seperti kita ajarkan pada pertemuan sebelumnya, konsep inbrank, pemasukan atau saham gitu dalam istilah lain undang-undang perseroan, itu bermaksud terhadap modal. Modal ini adalah bagian daripada ekonomi, salah satunya gitu ya. Dan modal ini sangat mempengaruhi besar kecilnya pemasukan nantinya dalam konsepsi ekonomi. Karena semakin besar modal ditanam, juga semakin besar keuntungan yang bisa diraih, potensinya gitu ya. Kenapa? Karena semakin luas modalnya, semakin besar peluang wilayah yang bisa kita jangkau dalam bisnis, seperti itu. Maka dalam konsep penggabungan ini, difokuskan juga ada beberapa unsurnya, itu adalah penggabungan dalam satu kesatuan ekonomi. Sebagai upaya untuk apa? Sebagai upaya untuk memperluas usaha. Itu dia ya. Cukup jelas sampai di sana. Maka latar belakang dilakukannya ini ya, sebab difahami bahwa investasi itu yang menguntungkan. Kenapa? Karena menggabungkan badan usaha tersebut pasti orientasinya itu adalah keuntungan. Menambah modal kita di dalam perusahaan tersebut, otomatis kita berharap adanya keuntungan. Semangatnya demikian. Yang kedua itu mendapatkan kendali atas perusahaan lain. Ya. Saat kita kemudian bergabung dengan perusahaan lain, otomatis kita menjadi pihak yang mengendalikan perusahaan itu. Gitu ya. Kenapa? Karena kita pemodal. Pemodal dalam arti bisa jadi pemegang saham hari ini gitu ya. Itu kan bagian yang menentukan arah semangat kebijakan daripada perusahaan. Walaupun yang menggerakkan itu direktur, tapi kan komisaris, pemegang saham itu menjadi pihak yang melakukan kontrol, pihak yang melakukan bagaimana menyelaraskan visi misi perusahaan hingga memperoleh tujuan daripada perusahaan itu sendiri gitu ya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah memasuki pasar baru. Ya, kita bergabung, pasar kita bertambah. Pasti gitu ya. Area produk juga kemudian bertambah dan dapat menguasai pangsa pasar. Walaupun salah satu tujuannya biasanya ya yang dilarang atau tujuan yang kemudian tidak dibenarkan yaitu adalah memonopoli pasar. Ya, kita kan selama tidak melakukan
perbuatan yang dilarang dan juga tidak melakukan perjanjian yang dilarang dalam undang-undang persaingan usaha tidak sehat dan atau monopoli, itu kita tidak lakukan, insya Allah tidak ada masalah. Gitu ya. Seperti yang dilakukan hari ini ada Bank BSI, Bank Syariah Indonesia. Apakah itu bermaksud melakukan penguasaan pasar hingga kemudian terjadi monopoli? Itu dia. Nanti silakan dipelajari, gitu ya. Nanti kita coba diskusikan. Kemudian memastikan pasokan bahan baku input produksi lain. Ya, ini juga pengembangan modal tadi itu juga berimplikasi kepada pengembangan badan usahanya, produksinya seperti itu ya. Dan juga menambah output produksi bagi pelanggan ya. Banyak sekali keuntungannya gitu ya. Kemudian ada juga beberapa kasus itu modelnya menjadi diversifikasi usaha, seperti kasus beberapa perusahaan ya, itu bergabung kemudian menjadi satu semakin kuat kan gitu ya. Contohnya kasus Boeing gitu ya, perusahaan pesawat ya, produksi pesawat. Kemudian ukuran perusahaan itu menjadi lebih besar dari yang mungkin sedang atau besar menjadi besar sekali gitu ya. Jadi ya itu mengimplikasi ya. Kalau kemudian misalnya kita usaha kecil sama kecil, jadi usaha besar kan mantap gitu ya. Kalau yang sudah besar dengan besar otomatis itu menjadi mega bisnis gitu ya. Kemudian mendapatkan teknologi baru itu bagi yang perusahaan yang mungkin masih baru mulai hingga perusahaan yang sudah modern gitu ya. Saat ia bergabung mendapatkan teknologi baru. Kemudian mengurangi tingkat persaingan tentu dan juga mengurangi risiko. Ya, jadi pangsanya semakin luas, pembelinya semakin jelas. Kemudian risiko kerugian atas barang yang tidak terjual atau barang yang tidak tergunakan itu kita minimalisir seperti itu. Itu latar belakangnya ya gitu. Mengapa merger penggabungan badan usaha itu dilakukan? Walaupun itu bukan menjadi pilihan satu-satunya untuk mengembangkan usaha gitu ya. Tapi itu menjadi salah satu solusi jika kemudian salah satu badan usahanya itu ya bisa dikatakan daripada ketinggalan teknologi, kemudian nilai produksinya turun, hingga kemudian pendapatan kita juga turun, itu bagus kita merger, atau konsolidasi, atau akuisisi. Nah, itu dia. Banyak ya perusahaan-perusahaan, contoh Facebook itu kan dibeli, bukan Facebook, WhatsApp itu dibeli oleh Facebook. Kemudian Instagram, kemudian banyak lagi ya, ada Microsoft juga beli Nokia, Microsoft beli produk Nokia gitu ya mereknya. Jadi banyak sekali itu untuk apa? Tadi itu ya, satu memperkuat pangsa pasar hingga kemudian dapat menguasai pasar gitu ya, dan juga daripada perusahaannya itu hancur gitu ya. Bertahan dengan kehancuran juga tidak baik dalam bisnis seperti itu. Maka merger ini salah satu solusi gitu ya, atau penggabungan ini adalah suatu solusi. Penggabungan yang pertama kita pelajari itu adalah merger statutory. Apa ini merger, Pak? Merger ini adalah jenis penggabungan usaha di mana hanya ada satu dari perusahaan yang bergabung yang bertahan dan perusahaan lainnya dibubarkan. Contoh A gitu ya, A dengan B bergabung. Nama perusahaan terakhirnya itu adalah A atau B. Sedangkan A atau B yang tidak digunakan itu dihapuskan. Contohnya A misal, B maka dihapuskan. Atau B yang jadi maka A dihapuskan. Seperti itu. Itu merger. Maka konsekuensinya bagaimana Pak? Konsekuensinya aktiva dan kewajiban dari perusahaan yang diakuisisi atau dipindahkan ke perusahaan pengakuisisi dan perusahaan yang diakuisisi dibubarkan atau dilikuidasi. Maka setelah merger, operasi ini perusahaan yang dulunya terpisah sekarang berada di bawah satu entitas. Misal A yang kemudian mengakuisisi gitu ya, pengakuisisinya. Maka A itu yang bertahan perusahaannya, sedangkan B hapus. Bagaimana tentang hubungan ekonomi perusahaan B Pak terhadap perusahaan-perusahaan lain? Itu berpindah kepada A. Gitu ya. Maka segala hutang, piutang, kemudian hubungan bisnis pihak B itu pindah ke pihak A, perusahaan A. Karena perusahaan B sudah bergabung dengan perusahaan A. Itu dia ya.
konsepnya. Itu namanya merger. Dan biasanya perusahaan yang yang bertahan itu perusahaan yang kuat secara finansial dan kuat juga secara manajemen dan punya goodwill yang baik gitu ya di masyarakat. Itu skema daripada penggabungan merger. Penggabungan. Kemudian ada konsep penggabungan selanjutnya itu adalah konsolidasi atau yang kita kenal juga ini peleburan. Peleburan. Kenapa dikatakan peleburan? Ya, kalau peleburan tuh kenapa dikatakan peleburan? A dan B itu melebur menjadi satu, namanya baru. Itu udah peleburan. Yang lama hilang. Maka konsep penggabungan usaha ini di mana kedua perusahaan yang bergabung dibubarkan kedua-duanya serta aktiva dan kewajiban dari perusahaan tersebut dipindahkan ke perusahaan yang baru dibentuk. Contohnya sekarang BSI. Bank BRI Syariah, Mandiri Syariah, BNI Syariah bergabung, hancur semua perusahaan yang sebelumnya menerbitkan perusahaan baru apa? Bank Syariah Indonesia. Itu dia ya. Bisa dipahami konsep daripada konsolidasi. Maka operasi dari perusahaan yang dulunya terpisah sekarang berada di bawah satu entitas tersebut, tidak satupun perusahaan yang bergabung masih tetap berdiri sejak dilakukan konsolidasi. Ya, karena apa? Karena semuanya bubar. Semua bubar bergabung menjadi satu. Itulah BSI dengan nama yang baru, wajah yang baru, dan semangat yang baru. Ini mirip ya seperti Bank Mandiri dulu juga seperti itu. Dan alhamdulillah kita bisa lihat Bank Mandiri sekarang cukup baik gitu ya. Kenapa? Menjadi pilihan ya utama dalam setiap agenda bisnis. Seringkali dia menjadi pilihan utama bank negara BUMN. Selanjutnya skema akuisisi saham. Kenapa skema istilahnya akuisisi saham? Ya, karena dalam skema ini sejatinya perusahaan A dan perusahaan B, misal perusahaan pengakuisisi A dan diakuisisi itu adalah B, kedua-duanya masih tetap berada, masih ada gitu ya. Kedua-duanya masih ada sepanjang memang tidak ada permasalahan hukumnya gitu ya. Kenapa dipertahankan? Karena sejatinya misal perusahaan yang diakuisisi ini masih tetap memiliki nilai tawar yang baik di masyarakat. Produknya masih dikenal gitu ya. Hingga namanya tetap dipertahankan. Kenapa? Karena dia mempertahankan goodwill gitu ya. Karena bisa jadi atas pertimbangan lain nggak cocok aja digabungkan gitu ya. Contoh, kita punya perusahaan alat kebersihan misal gitu ya, Rinso segala macam. Tiba-tiba kita akuisisi teh gitu ya, teh minuman. Bisa jadi nggak gitu matching hingga kemudian nggak perlu digabungkan dalam satu nama gitu ya. Tapi silahkan namanya sama, tapi sahamnya diakuisisi, sahamnya dikuasai oleh perusahaan yang besar atau pengakuisisi. Di sini hubungannya hanya hubungan ekonomi, manajemen tetap sama, hanya implikasinya itu adalah ada perusahaan induk dan ada perusahaan anak. Itulah atas hubungan afiliasinya, hubungan istimewa gitu ya. Keduanya tetap beroperasi sebagai dua entitas yang terpisah. Namun itu menjadi anak perusahaan, biasa seperti itu. Karena tidak ada perusahaan yang dilikuidasi, perusahaan pengakuisisi memperlakukan kepemilikannya di perusahaan yang diakuisisi sebagai investasi, ya sebatas modal. Dalam akuisisi saham, perusahaan pengakuisisi tidak perlu mengakuisisi seluruh saham milik perusahaan yang diakuisisi untuk memperoleh kendali, tapi cukup 50+1, ya 51% minimal, agar kita bisa mengendalikan perusahaan. Hubungan yang timbul di sini disebut hubungan induk dan anak perusahaan seperti tadi yang saya sebutkan, bahwa induk perusahaan atau parent company adalah perusahaan yang mengendalikan perusahaan lain yang disebut sebagai perusahaan anak atau subsidiary, yang biasanya melalui kepemilikan mayoritas di saham biasa. Itu dia ya, terkait dengan konsep daripada penggabungan badan usaha. Penggabungan badan usaha ini di mana aja Pak? Banyak, di BUMN, koperasi, yayasan gitu ya, atau corporate gitu, banyak sekali bidangnya, hingga kemudian berimplikasi terhadap bisnis.
Baik, mungkin sekian dalam materi penggabungan badan usaha kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas atensinya adik-adik dan para pencari ilmu. Jika ada yang mau tanyakan silakan sampaikan di kolom komentar. Kita akan coba bahas diskusi, insya Allah semampunya dan sebisanya insya Allah. Demikian pertemuan kita kali ini. Stay tune terus di Sam and I Connection. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.